Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnia. Saya mahasiswa jurusan Geografi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Universitas Haluoleo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proses endogen dan proses eksogen. Nah, yang dimana kedua proses ini dirangkum dalam mata kuliah geomorfologi. Nah, proses endogen adalah proses di mana proses ini disebabkan oleh adanya arus konveksi pada lapisan selubung bagian atas atau anastasnosfer yang menggerakkan bagian-bagian kerak bumi atau lempeng sehingga dapat membentuk daratan, pegunungan, dan ledok lautan. Oke, jadi di proses endogen ini sebenarnya ada tiga. Yang pertama itu ada proses tektonisme, vulkano, dan gempa bumi. Tapi pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai gempa bumi. Nah, gempa bumi atau earthquake adalah disebabkan oleh pelepasan energi renggangan elastis batuan atau elastical strained rock pada litosfer. Nah, makin besar energi yang dilepas, makin kuat gempa yang terjadi. Sumber gempa satu, teori terjadinya atau asal gempa yang dapat diterima adalah pergeseran sesar dan teori kekenyalan elastik atau elastic rebound theory. Nah, yang kedua itu gerak tiba-tiba sepanjang sesar fault merupakan penyebab gempa yang sering terjadi. Ketiga itu teori kekenyalan elastis, yaitu memperkirakan satu, jika permukaan sesar bergesekan satu dengan lainnya, energi terkumpul dalam tubuh batuan yang terdeformasi elastis. Kedua, jika terjadi pergesekan maka tubuh batuan yang dalam renggangan elastis kembali ke bentuk asal. Ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan gempa bumi. Yang pertama itu pergeseran lempeng bumi. Gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lempeng bumi ini disebut sebagai gempa tektonik. Yang kedua adalah letusan gunung berapi. Gempa bumi juga biasa terjadi karena adanya aktivitas pergerakan magma di dalam gunung berapi. Yang ketiga adalah kejadian alam seperti tanah longsor, goyang runtuh, dan sebagainya yang bisa menyebabkan gempa bumi. Yang keempat adalah faktor non-alam. Nah, ini faktor non-alam ini berarti di sini ada campur tangan manusia yang bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi. Gempa yang disebabkan oleh manusia biasanya dinamakan sebagai seismitas terinduksi. Nah, kemudian ada beberapa tipe dari gempa bumi atau jenis-jenis dari gempa bumi. Yang pertama itu adalah gempa vulkanik. Ini biasa terjadi sebagai akibat tekanan gas dan batuan yang telah menjadi cair dan panas atau magma yang berusaha keluar dari perut bumi atau akibat letusan gunung berapi. Nah, getaran tanah terasa hanya di lereng gunung atau di sekitar kaki gunung. Bencana yang seperti ini terjadi bukan karena gempa vulkanik tetapi akibat bahan-bahan hasil letusan. Nah, yang kedua adalah gempa tektonik. Terjadi sebagai akibat patahan lapisan batuan di mana di dalam kulit bumi terjadi proses geologi yang mengakibatkan terkumpulnya dan terkekangnya tegangan-tegangan dan regangan-regangan. Bila tegangan dan regangan itu mengikat atau meningkat sehingga melampaui kekuatan batas dari lapisan bumi, maka akan terjadi persesaran atau perkekaran sepanjang bidang-bidang terlemah yang disebut dengan patahan. Tegangan yang dikekang itu dilepaskan sebagian atau seluruhnya dalam bentuk getaran ke seluruh permukaan bumi. Nah, kemudian juga ada gempa runtuhan. Terjadi sebagai akibat jika suatu tambang atau daerah dengan batuan kapur runtuh. Selain itu juga dapat terjadi akibat adanya longsor lahan. Nah, fokus gempa adalah tempat di mana energi gempa terlepas dan menyebabkan gempa bumi atau earthquake focus. Nah, yang kemudian adalah epicentrum atau epicenter adalah titik di permukaan bumi yang tegak lurus di atas fokus gempa.
Nah, kemudian ada juga gempa bumi yang berdasarkan kedalaman pusat gempa. Yang pertama itu adalah gempa bumi dangkal. Nah, pusat gempa berada di kurang dari 50 km dari permukaan bumi. Di Indonesia, gempa bumi dangkal letaknya terpencil. Gempa semacam ini dapat menimbulkan kerusakan besar. Makin dangkal gempa bumi terjadi, maka daya perusaknya semakin besar. Hampir sekitar 85% kejadian gempa bumi di dunia termasuk dalam gempa bumi dangkal. Yang kedua adalah gempa bumi menengah atau intermedier. Pusat gempa yang sumbernya berada antara 50 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Di Indonesia, gempa bumi menengah terbentang sepanjang Sumatera sebelah barat, Jawa sebelah selatan, selanjutnya Nusa Tenggara antara Sumbawa dan Maluku, akhirnya sepanjang Teluk Tomini, Laut Maluku ke Filipina. Gempa menengah dengan fokus kurang dari 150 km di bawah permukaan masih dapat menimbulkan kerusakan. Kejadian gempa menengah di seluruh dunia sekitar 12%. Yang ketiga adalah gempa bumi di dalam gempa yang hiposenternya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Di Indonesia, gempa bumi berada di bawah Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, dan Laut Sulawesi. Gempa bumi tidak membahayakan dan kejadian di seluruh dunia sekitar 3%. Nah, ada pencermatan selama ini menunjukkan kejadian gempa bumi bersifat universal, artinya terjadi hampir semua tempat di dunia. Nah, ada beberapa lokasi yang menjadi pusat gempa. Itu ada 2 jalur utama penyebaran gempa bumi di dunia, yaitu yang pertama Circum-Pacific Belt dan Mediterranean Himalaya Belt. Itu sebesar 90% gempa bumi di dunia terjadi pada jalur Circum-Pacific Belt dan 80% diantaranya gempa berkekuatan menengah ke besar. Jalur gempa bumi Mediterranean Himalaya Belt melintas Laut Mediterania menyeberangi daerah Timur Tengah, Himalaya, Indonesia dan bertemu dengan Circum-Pacific Belt di Australia Utara. Nah, jadi di Indonesia itu mengapa sering terjadi gempa bumi? Ternyata setelah saya analisis, di Indonesia ternyata dilewati oleh 2 jalur penyebaran gempa bumi di dunia. Itu pertama adalah Circum-Pacific Belt dan Mediterranean Himalaya Belt. Oke, jadi gempa bumi itu sebenarnya sudah terjadi dari sekian juta tahun lalu, sejak awal pembentukan bumi dari dalam ataupun luar. Nah, kemudian yang kedua adalah proses eksogen. Proses eksogen ini adalah proses perubahan permukaan bumi oleh tenaga geomorfologi, yaitu semua tenaga alami dari luar bumi yang mampu mengikis dan mengangkut material permukaan bumi. Misalnya air yang mengalir, gletser yang bergerak, aliran air tanah, arus air gelombang, tsunami, dan angin atau tornado. Jadi di proses eksogen ini sebenarnya ada beberapa proses seperti pelapukan, erosi, tapi kali ini saya akan membahas mengenai erosi. Ya, jadi erosi merupakan pengangkatan material permukaan dari kerak bumi, terutama puing tanah dan batuan, dan transportasi bahan yang terkikis oleh agen alami seperti air atau angin dari titik pemindahan. Ada beberapa faktor yang menentukan erosi, antara lain adalah iklim atau curah hujan, lereng, vegetasi penutup, batuan atau tanah, dan pengelolaan.
Ternyata erosi juga bukan hanya faktor alami, faktor non alami juga, yaitu manusia. Manusia juga dapat mempercepat laju erosi. Kegiatan manusia yang dapat menekan laju erosi diantaranya adalah kegiatan pertambangan dan eksploitasi hutan. Pertambangan yang melibatkan proses penggerukan tanah akan mengubah kontur tanah dan sehingga tanah menjadi lebih cepat mengalami erosi. Ada beberapa macam erosi seperti erosi oleh air, erosi oleh angin, erosi oleh es, erosi oleh gelombang laut, dan korosi. Korosi maksudnya adalah korosi itu hampir mirip dengan deflasi, maksudnya kedua-duanya sama-sama disebabkan oleh angin. Perbedaannya itu terletak pada partikel yang dibawa oleh angin. Ada juga beberapa tipe erosi permukaan, yaitu pertama erosi percik atau splash erosion adalah proses terkelupasnya partikel tanah di bagian atas oleh tenaga kinetik air hujan, bebas atau sebagai air lolos. Erosi lembar atau sheet erosion adalah erosi yang terjadi ketika lapisan tipis permukaan tanah di daerah berlereng terkikis oleh kombinasi air hujan dan air larian atau runoff. Yang kedua adalah erosi alur atau rill erosion, adalah pengelupasan yang diikuti dengan pengangkutan partikel-partikel tanah oleh aliran air larian terkonsentrasi di dalam saluran air. Yang ketiga adalah erosi parit atau gully erosion, adalah erosi yang membentuk jajaran parit yang lebih dalam dan lebar dan merupakan tingkat lanjutan dari erosi alur. Itulah penjelasan saya mengenai proses endogen dan proses eksogen. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila masih ada kesalahan dalam video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih karena telah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.